kepada saudari Anissa. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Biologi merupakan ilmu yang mengkaji mengenai kehidupan yang berjenjang, disebut dengan organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan memiliki berbagai tingkatan penilaian dari molekul, sel, jaringan, organ, organ, dan bioma. Biologi pada tingkat sel memaparkan struktur dan fungsi setiap bagian dari sel itu sendiri. Sel merupakan unit terkecil yang memiliki kemampuan hidup dan berkembang biak secara independen maupun sebagai bagian organisme multiseluler. Bentuk sel ada yang pipih, memanjang, sangat panjang, dan bikonkav. Sedangkan ukuran dari sel pada umumnya mikroskopis. Tumbuhan termasuk organisme multiseluler yang terdiri dari berbagai jenis sel terspesialisasi yang bekerja sama melakukan fungsinya. Sel tumbuhan meliputi berbagai organel dan penyusun-penyusun lainnya seperti dinding sel, sitoplasma, membran sel, retikulum endoplasma, badan Golgi, vakuola, peroksisom, dan glioksisom, rangka sel, ribosom, mitokondria, plastida, dan nukleus. Masing-masing organel memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Fotosintesis, metabolisme pertumbuhan, serta perkembangan tumbuhan merupakan aktivitas sel tumbuhan. Misalnya organel plastida yang berperan dalam fotosintesis tumbuhan. Dalam makalah ini dilakukan pembagian jurnal mengenai struktur dan fungsi pada sel tumbuhan. Berdasarkan jurnal yang dikaji dapat diaplikasikan ke dalam pembelajaran biologi terkait materi tersebut di mana siswa diharapkan mampu memahami materi serta menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Untuk rumusan masalahnya itu bagaimana hasil kajian jurnal mengenai struktur dan fungsi dari kedua jurnal tersebut. Yang kedua yaitu bagaimana hasil kajian jurnal dalam pembelajaran biologi. Tujuannya mengetahui hasil kajian jurnal mengenai struktur dan fungsi dari kedua jurnal tersebut. Yang kedua mengetahui hasil kajian jurnal dalam pembelajaran biologi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Najma. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel tumbuhan. Sel-sel tumbuhan dewasa berbeda satu dengan yang lain dalam ukuran, bentuk, struktur, dan fungsinya. Walaupun demikian, semua sel tumbuhan memiliki persamaan dalam beberapa segi, sehingga dapat dibayangkan suatu hipotesis. Sebuah sel yang segi-segi dasarnya ada dalam bentuk yang secara nisbi tidak termodifikasi. Sel ini terdiri dari 3 bagian, yaitu membran sel di bagian luar, diselubungi dinding sel, kemudian selapis protoplasma yang melapisi dinding itu dan disebut protoplas, dan kemudian rongga yang disebut vakuola sentral yang menempati bagian terbesar ruang di dalam sel. Nah, fungsi struktur sel tumbuhan ini ada dinding sel yang fungsinya sebagai bentuk dari sel tumbuhan itu. Kemudian plasmodesmata yaitu benang-benang protoplasmik halus yang terletak pada tempat-tempat tertentu pada dinding sel primer, yang merupakan bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Kemudian membran sel atau membran plasma yaitu bagian sel yang paling luar yang membatasi isi sel dan sekitarnya. Next, Mbak. Kemudian ada nukleus yaitu inti sel yang memiliki membran inti dengan susunan molekul sama dengan membran sel yaitu berupa lipoprotein. Pori-pori membran inti memungkinkan hubungan antara nukleoplasma dan sitoplasma.
Fungsi utamanya yaitu sebagai pusat yang mengontrol kegiatan sel dan mengandung bahan yang memiliki sifat turun-temurun. Cairan yang terdapat di dalam sel, kecuali di dalam inti sel dan organ padat dan tidak cair. Jadi kental gitu. Kemudian ada retikulum endoplasma yang merupakan perluasan membran yang saling berhubungan yang membentuk pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. Next, Mbak. Kemudian ada badan Golgi, yaitu sekelompok kantong gula pipih yang dikelilingi membran, yang terdapat hampir di semua sel ekariotik. Kemudian ada ribosom, yaitu organel kecil bergaris tengah 17-20 mikron, yang tersusun oleh RNA ribosom dan protein. Kemudian ada peroksisom dan glioksisom, yaitu kantong-kantong yang perioksisom yaitu kantong-kantong yang memiliki membran tunggal. Peroksisom berisi berbagai enzim dan yang paling khas adalah enzim katalase. Fungsinya enzim tersebut yaitu mengkatalis perombakan hidrogen peroksida atau H2O2. Juga berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Next, Mbak. Selanjutnya ada mitokondria, yaitu organel sel penghasil energi. Jadi mitokondria ini merupakan pusat penghasil energinya. Kemudian ada plastida, yaitu organel sitoplasma yang tersebar pada sel tumbuhan dan terdiri jelas di bawah mikroskop sederhana. Kemudian ada vakula, yaitu rongga besar di dalam bagian sel yang terisi cairan vakula, yang merupakan suatu larutan cair berbagai bahan organik dan anorganik yang kebanyakan adalah cadangan makanan atau hasil sampingan metabolisme. Next, Mbak. Kemudian ada trikoma, struktur trikoma, dan fungsinya yaitu trikoma ini mempunyai sel khusus sebagai daya tahan serangga yang ditentukan oleh adanya kelenjar atau glandula, dan ada juga yang tidak berkelenjar atau non-sekretori. Kemudian derivat trikoma ini merupakan derivat epidermis yang berarti rambut yang tumbuh dan berasal dari sel-sel epidermis dengan bentuk, susunan, dan fungsi yang bervariasi. Fungsi trikoma ini yaitu sebagai penyerapan, kemudian mengurangi penguapan dan berbagai gangguan secara mekanik dan juga pada biji untuk membantu dalam mengeringkan dan memberi kemudahan proses penyebaran oleh angin. Next, Mbak. Nah, trikoma ini ada yang glanduler atau menghasilkan sekret, yaitu contohnya pada trikoma hidatoda yang mensekresikan senyawa organik dan anorganik. Kemudian trikoma yang mensekresikan madu, itu contohnya pada bunga. Kemudian trikoma yang menghasilkan lendir. Kemudian ada trikoma yang mensekresikan terpen atau minyak. Dan ada juga yang menginjeksi racun. Nah, contohnya ini ketika kita tidak sengaja memegang daun. Yang daun itu terdapat bulu-bulu, terus kita memegangnya terasa gatal. Kemudian ada juga trikoma non-glanduler, yang memiliki rambut yang hanya bersel satu atau banyak dan tidak pipih. Memiliki rambut sisik yang memipih dan memiliki banyak sel. Ada juga yang rambut bercabang, kemudian trikoma bersel satu atau multiseluler, dan trikoma kasar yang berlapis banyak. Selanjutnya akan dijelaskan hasil analisis jurnal oleh Mbak Rizka dan Mbak Nisa.
Oke, terima kasih Mbak Nasma. Ini merupakan dua contoh jurnal. Kami mengambil dua contoh struktur dan fungsi dari sel trikoma seperti itu. Nah, untuk jurnal pertama ini judulnya dengan Structure and Development of Stellitrichomes in Andradea floribunda fr. Allen and Staginaceae. Untuk yang jurnal 2 itu judulnya Structure and Function of Trichomes in the Short Type of Ardisia crystal. Next, Mbak. Ya, ini untuk metode jurnal pertama itu yang pertama itu pengamatan ultrastruktural dilakukan pada daun yang sedang berkembang pada simbol ke-5 sampai simbol ke-7. Daun muda difiksasi dalam campuran 4% praformaldehyde, 2,5% glutarate, dan 5 mg kalsium klorida dalam buffer cacodylated 0,025 m pada pH 7,2. Fiksasi 1 jam di suhu kamar, lalu bahan dicuci dalam buffer cacodylated 0,025 m yang mengandung 5 mg kalsium klorid. Untuk melihat perkembangan trikoma, yang pertama untuk melihat tahapan perkembangan daun, pengembang upas, permukaan paradoksial daun, lalu dipolimerisasi pada 70 derajat Celcius selama 12 sampai 16 jam. Setelah itu blok dipotong dengan pisau Daimod, diwarnai dalam uranil 1% asetat dalam etanol absolut selama 20 menit dan timbal citra selama 5 menit. Lalu diamati dan difoto dalam JEOL 100 CX mikroskop elektron transmisi. Next, Mbak. Ya, untuk metode dari jurnal kedua, yang pertama itu untuk ujung pucuk apikal akan difiksasi selama 4 jam pada suhu 20 derajat Celcius dengan larutan buffer glyceraldehyde 3% pada pH 6,8 dengan 0,1 mol. Kemudian pada penyangga fosfat Scranton, jaringan itu akan diposfide, itu maksudnya di 1%. 1% buffer osmium tetrosida yang didehidrasi dalam seri air atau etanol bertingkat yang disematkan pada media penyematan TAAB. Kemudian untuk temnya, untuk pengamatan tem, bagian dari daun itu dipotong menggunakan sebuah LKB Ultraton 11 yang diwarnai dengan metanolik uranil asetat dan alkalin timbal sitrat dan diperiksa menggunakan elektron transmisi yaitu dengan menggunakan AEI EMB6B mikroskop. Kemudian untuk mikroskop cahayanya dilakukan pada jam 2-4 sore menggunakan bagian daun semi tipis yang dipotong dengan menggunakan resin embedded jaringan. Kemudian jaringan tersebut diwarnai dengan 1% metilon biru atau 1% azur 1I dalam natrium tetrabonat 1%. Kemudian diperiksa dengan gaze fotomikroskop 1. Untuk bagian dari bahan ujung pucuk stem difiksasi secara berurutan menggunakan 0,5 fosfat buffer glyceraldehyde selama 1 jam, kemudian oleh buffer glyceraldehyde untuk 3% selama 18 jam, dan di posfiksasi dalam 2% buffer osmonium tetroxide untuk mengamati dehidrasi gradien yang terus-menerus terjadi pada daun akibat adanya penambahan alkohol. Lanjut, Mbak. Nah, ini merupakan gambaran dari trikoma pada jurnal pertama. Next, Mbak. Nah, yang pertama ini pemindaian mikrograf elektron atau STM trikoma dalam pengembangan awal tahap. Pertama, permukaan adasial dikupas dengan skala 9 mikrometer
meter. SEM menunjukkan tampak depan abaksial permukaan dikupas dengan silet dengan skala 16. Yang ketiga ini SEM menunjukkan tahap selanjutnya dari diferensiasi di mana sel-sel apikal dan radial mulai memanjang. Tampilan depan dari sel permukaan abaksial dikupas dengan silet skala 12. Selanjutnya untuk SEM yang keempat itu SEM tahap akhir perkembangan trikoma bintang dari permukaan abaksial dalam muda dengan skala 90. Sudah tampak jelas untuk trikomanya. Terus yang kelima yaitu transmisi elektron mikrograf dari bagian paradermal dari anak muda bersel 4 trikom. Selanjutnya yaitu TM prodermal section pada tahap selanjutnya. Yang keenam tadi itu dengan skala 9 mikro-m ya. Yang keenam itu kepotong. Next, Mbak. Nah, berikut gambaran dari Bisa ini suaranya kemprosok terus ya? Mungkin belum betul Pak ya? Mikrofonnya itu apa? Untuk earphone-nya itu mungkin kurang pas Pak. Suaranya itu bisik terus itu. Noise. Kompresor. Nah, Oh, iya Pak. mungkin earphone-mu belum pas itu kalau aneh. Nah, Ya, Sekarang masih enggak ya Pak? oh tetap ada ya. oh ya tetap ada. Ya sudah lah. Berikut gambaran dari trikoma dengan TEM. Lanjut. Ya. Nah, ini melanjutkan yang tadi gambar ke-7. TEM bagian membujur pada tahap awal trikoma di adaksial epidermis daun muda dengan skala 10. Yang ke-8 itu tahap perkembangan selanjutnya menunjukkan satu pembelahan antiklinal di sel apikal. Untuk tahap ke-9, tahap perkembangan setelah divisi sel kepala dan batang dengan skala 9. 10. Penampang daun muda menunjukkan trikoma yang memulai perluasan sel apikal dan radial. Dan selanjutnya itu bagian longitudinal trikoma yang menunjukkan pembentukan dinding di antara dua sel radial. Buat ditunjuk dengan kursornya itu loh, yang mana yang dia itu. Ya, misalnya yang ke-10 yang mana itu tadi. Trikoma yang memulai perluasan, yang mana itu? Sel apikal dan radial. Mohon maaf Pak, ini yang presentasi bukan kelompok, jadinya belum tahu yang mana Pak, karena ini mohon maaf sebelumnya kelompok kami tidak bisa mempresentasikan hasilnya, tadi meminta tolong kelompok lain Pak. Loh. Oh iya minta anu toh. Ya. Ya. Oh, Jadi yang memegang kursor itu nggak ngerti itunya. ya, nggak tahu yang dimaksud. Ya oke. Ya terus. Mungkin bisa tambahan untuk yang nomor 10 itu zat taninnya ditandai dengan tanda panah yang warna hitam di ujung kanan itu. Nah, ya itu. Taninnya di situ berada. Nah, makanya kalau seperti itu kan. Oh. Keterangannya tidak kelihatan. Ya. Yang terakhir tadi yang tahap ke-12 itu bagian dari trikoma dalam bagian membujur yang menunjukkan tetesan lipid masuk sitoplasma dengan skala 2 cm. Next, Mbak. Buangan. Ini yang tahap selanjutnya, gambaran dari tahap ke-13, 14, 15, 16, sampai 18. Next, Mbak. Untuk
Untuk yang tahap ke-13 yaitu penampang daun muda yang menunjukkan satu trikoma adaksial dalam tahap perkembangan lanjut di mana sel tangkai distal membungkus butiran tanoid skala 13 mikroM. Sel yang mengandung massa tanoid bagian longitudinal ini juga terlihat mitokondria, bisa dilihat dari panah yang ke-14 ini, tahap ke-14. Yang Ya, yang anak panah itu ya. Iya, Pak. Untuk yang Kan dua ke-15. itu. Ada yang panah kecil bawah, yang di atas itu. Nah, itu ada panah itu. Yang tanda panahnya yang di atas, Pak. Sedangkan yang di bawahnya itu tanda bintang, retikulum endoplasmanya. Oke. Untuk selanjutnya, tahap ke-15, detail bagian yang membujur dari sel yang mengandung zat tanoid memperlihatkan plastida dengan sangat sedikit tilakoid dan banyak plastoglobuli atau ditandai dengan tanda panah. Tapi di sini nggak terlalu jelas tanda panahnya. Dengan skala 2 mikroM. Untuk yang tahap ke-16 itu bagian dari sel trikoma sebelumnya ditempati oleh kandungan tanoid. Tahap ke-17, epidermis apaksial pada daun muda dengan skala 90 mikroM. Yang terakhir yaitu epidermis apaksial pada daun dewasa dengan skala 90 mikroM. Nah, untuk diskusinya, trikoma berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dari predator melalui senyawa tanin, minyak esensial, lendir, dan zat resin. Sel trikoma berkembang dari sel protodermik yang masih membelah, membentuk sel dan apikal dengan bantuan sinar matahari, membelah menjadi 2, 4, dan selanjutnya. Trikoma pada Nyctaginase ada yang bersifat uniseluler, pluriseluler, dan glandular dengan bagian apikal yang lebar. Trikoma pada daun muda terdapat pada permukaan daun, akan tetapi pada daun dewasa trikoma terbatas terdapat di epidermis apaksial. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan dari trikoma pada jurnal kedua yang berada pada daun. Kemudian yang pada gambar pertama itu ditunjukkan tepi daun yang membesar sehingga menunjukkan bintil daun yang sedang berkembang. Kemudian pada gambar kedua itu terdapat lapisan lendir yang mengalami dehidrasi, kemudian mengaburkan trikoma. Maksudnya trikomanya tidak kelihatan pada gambar kedua karena dilapisi oleh lendir pada permukaan daun adaksialnya yang ditunjukkan dengan huruf M. Kemudian pada gambar ketiga itu ditunjukkan detail dari permukaan daun adaksial yang menunjukkan adanya trikoma stelat yang ditunjukkan pada huruf T yang berbentuk seperti bintang yang ditutupi oleh lendir. Kemudian pada gambar 4 dilihat bahwa pada gambar MS itu terdapat sisik dari si trikoma dewasa dan pada yang IAS itu pada yang mudanya. Jadi nampak perbedaan antara yang muda dan yang dewasa. Kemudian pada gambar kelima, batang uniseluler yang ditunjukkan pada gambar SK, kepala dari itunya yang ditunjukkan pada huruf H dan yang dikelilingi oleh lendir. Jadi lendirnya itu bisa dilihat yang bagian M yang di luar dari si selnya itu adalah bagian lendirnya. Kemudian gambar ke-6 itu hasil dari TEM yang menunjukkan skala peltaletnya. Jadi bisa dilihat untuk huruf H itu merupakan kepala dari trikoma, kemudian SK itu merupakan tangkai, Q merupakan sel kaki, F itu vakuola penggabung, P-nya plastida, kemudian perpotongan dari dinding lateral dan sel batang ditandai dengan tanda panah yang berada di huruf yang berada di gambar 6 yang ada di luar ujung kecil itu. Kemudian untuk besar dari elektron transkulen globulus itu ditandai dengan gambar GB. Lanjut, Mbak. Kemudian pada gambar 7 bisa dilihat bahwa vakuola berisi material mitokondria yang ditandai dengan gambar MI.
dan plasida, tetapi tidak ditemukan retikulum endoplasma. Sedangkan pada gambar 1 tadi terlihat retikulum endoplasmanya. Kemudian pada gambar 8, trikoma bintang pada permukaan daun adaksial terdapat lengan multiselular yang ditandai dengan gambar A dan sel tangkai yang ditandai dengan gambar huruf SK. Kemudian untuk gambar 9, trikoma bintang menunjukkan lengan multiselular yang ditunjukkan pada huruf A yang dikelilingi lendir. Jadi di sini terlihat bahwa jenis dari trikoma pada ardisia itu merupakan jenis trikoma sekret atau penghasil sekresi yang merupakan termasuk dalam glandula. Kemudian pada gambar 10 terlihat bahwa terlihat bentuk putar dan ujung lengan yang membentuk tongkat. Jadi ini dari permukaan atas dari si trikomanya. Lanjut, Mbak. Kemudian untuk gambar 11 terlihat terdapat S, yaitu bagian dari kepala peltalet, dan bagian T, yaitu lengan dari si trikomanya. Kemudian terdapat bakteri dalam lendir yang terdapat pada ujung pucuknya. Jadi ini lendirnya itu terdapat, trikomanya terdapat pada ujung pucuk dari daun ardisia tersebut. Kemudian pada gambar 12, ada sel SK, sel batang atau ditandai dengan SK, sel lengan proksima yang ditandai dengan T, membran plasma dan dinding sel terlepas di bagian lengan sehingga tidak terlihat epidermisnya lagi pada bagian E. Jadi dia semakin mendalam untuk gambar dari mikroskopnya. Lanjut, Mbak. Kemudian pada gambar 13 ditunjukkan ada lengan trikoma yang tertutup epidermis daun. Jadi ini bagian lintang dari si daun, dari lapisan trikoma pada daunnya. Kemudian gambar 14 itu menunjukkan hasil dari TEM pada lengan trikoma bintang. Jadi untuk gambar 14 itu pada trikomanya itu kan memiliki bentuk bintang. Gambar 14 itu merupakan hasil mikroskop dari lengan bintang dari trikomanya tersebut. Lanjut, Mbak. Kemudian pada gambar 15 terdapat lembaran kasar retikulum endoplasmanya. Tadi kan belum terlihat retikulum endoplasmanya pada pelintangan daunnya, sedangkan pada gambar 15 tersebut sudah terlihat retikulum endoplasmanya yang mengakumulasi bahan berserat di lateral dan dinding sel. Kemudian mengakumulasi subtikular pada bagian MA di persimpangan selnya. Jadi bisa dilihat MA-nya tersebut berada di tengah-tengah antara bagian yang atas dan yang bawah. Kemudian pada gambar 16, pinggiran sel dari stela tersebut menunjukkan kontinus dari retikulum endoplasma kasar dengan plasmolemanya yang menutupi hubungan antara retikulum dan vakuola sitoplasma. Jadi pinggiran sel-sel itu merupakan penghubung antara retikulum endoplasma dan vakuola. Vakuolanya itu yang F, sedangkan itu retikulum endoplasmanya yang ditandai dengan gambar panah. Kemudian gambar 17, dicticium system yang ditunjukkan pada huruf D menjemblakan vesikular kecil pada bagian vena yang menyatu dengan vakuola sitoplasma. Lanjut, Mbak. Kemudian ini untuk gambar mikroskop dari trikoma ardisia lainnya. Lanjut, Mbak. Jadi untuk ininya penjelasannya, trikoma secretory pada ujung pada ardisia itu dilihat pada bagian pucuk daunnya. Yang pucuk daunnya itu sangat berbeda dengan trikoma pada rudisiase. Kemudian fungsi lendir dari si ardisia itu tidak hanya menyediakan media untuk pemeliharaan sebuah koloni bakteri, tetapi juga bertindak sebagai kendaraan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam jaringan daun. Bakteri pada lendir trikoma tersebut mengelilingi ujung pucuknya. Kemudian ardisia memiliki trikoma jenis bintang yang sekretory, namun diktiosomnya kurang berkembang, sehingga karena ditunjukkan oleh pewarnaan dari sitokimia yang memproduksi bahan karbohidrat. Untuk bakteri di ujung tunas dari si ardisia memiliki fungsi yang serupa dengan fungsi tunas pada bunga. Dan di permukaan adaksial terdapat juga
bagian kelopak yang sedang berkembang. Jadi fungsi dari lendir pada si ardisia tersebut untuk mencegah si pucuknya itu dari kekeringan. Lanjut, Mbak. Ini untuk perbandingan dari jurnal 1 dan 2. Pada jurnal 1 menggunakan tanaman Adredea floribunda, dan pada tanaman kedua memakai Ardisia crispa. Andredia floribunda merupakan jenis tanaman daun kertas, bunga kertas. Sedangkan untuk si Ardisia crispa merupakan tanaman liar. Jadi bisa dilihat trikomanya. Ya, untuk Andredia floribunda itu merupakan trikoma yang menghasilkan sekret. Yang kedua berbentuk bintang. Yang ketiga itu berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dari predator melalui senyawa tanin, minyak esensial, dan zat resin dan lendir. Jadi bisa dilihat lendir dari si Adredea tersebut yang menunjukkan pada huruf gambar bintang itu merupakan lendir-lendirnya yang dikelilingi mengelilingi yang putih-putih. Sedangkan untuk hasil sekresi dari si Ardisia tersebut yang bisa dilihat perbedaannya. Kemudian untuk bentuk bintangnya tersebut sama-sama memiliki bentuk bintang. Untuk gambar yang saya ambil di Ardisia tersebut merupakan nampak trikoma pada daun muda si Ardisia. Kemudian fungsi dari sekresi lendir itu untuk menjaga tunas dari kekeringan. Lanjut, Mbak. Pada tumbuhan Ardea floribunda itu pada daun mudanya terdapat pada permukaan daun, tetapi pada daun dewasa hanya terdapat di epidermis abaksial. Bersifat uniselular, pluriselular, dan glandular. Terlihat mitokondrianya pada yang ditandai dengan panah 14, tahap 14 ini. Kemudian untuk Ardisia crispa terletak pada bagian adaksial atas, yaitu bagian pucuk. Tetapi trikoma pada Ardisia crispa tersebut tidak hanya berada pada daun, ada juga berada pada bunga dan permukaan dari kotiledon. Akan tetapi gambar yang ditunjukkan pada jurnal tadi itu semuanya pada pucuk. Kemudian Ardisia crispa tersebut memiliki bentuk glandular, memiliki jenis glandular yang menghasilkan sekres. Kenapa kami membuat terlihat mitokondria? Karena beberapa sel yang dijelaskan oleh Mbak Najma di awal yang terlihat jelas oleh kedua jurnal tersebut, yaitu bentuk dari mitokondrianya. Jadi yang kami buat di perbandingannya hanya terlihat mitokondrianya saja. Begitu. Lanjut, Mbak. Untuk kajian jurnal pada pembelajaran biologi akan dijelaskan oleh Mbak Najma. Baik, terima kasih Mbak Rizka dan Mbak Anissa. Saya akan menjelaskan tentang kajian jurnal dalam pembelajaran biologi. Untuk SMA itu masuk pada materi struktur dan fungsi sel. Pada kelas 11 dan semester ganjil. Kemudian pada bab 1. Pada standar kompetensi yaitu memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Oke, lanjut, Mbak. Kompetensi dasarnya yaitu 1.1 mendeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Kemudian 1.2 mendeskripsikan komponen kimiawi sel, struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Dan yang ketiga 1.3 membandingkan mekanisme transport pada membran sel, yaitu difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Lanjut, Mbak. Adapun konten knowledge-nya yaitu siswa mempelajari bab struktur dan fungsi sel yang mencakup pengertian sel, struktur sel, dan fungsi pada tumbuhan. Konsep pembelajarannya yaitu prosedur siswa melakukan pembelajaran mengenai struktur fungsi sel, serta praktikum pengamatan sel. Kemudian terminologi, siswa menjelaskan apa yang dimaksud dengan sel, peranan dari struktur sel tumbuhan, dan fungsinya. Lanjut, Mbak. Kemudian pada perguruan tinggi,
kompetensi abad 21 yaitu pembelajaran siswa memiliki kompetensi abad 21 yaitu 4C. Critical thinking, creativity, communication skills, dan kolaboratif. Pembelajaran inquiry dengan kajian jurnal yang dapat diterapkan pada pembelajaran perguruan tinggi yaitu langkah-langkahnya yaitu mengorientasi dan merangsang mahasiswa untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pendidikan biologi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, menguji data. Dan yang keenam, merumuskan kesimpulan. Kemudian konsep prosedur penelitian praktikum anatomi tumbuhan. Langkah-langkahnya itu melakukan pengamatan berbagai jenis sel tumbuhan di bawah mikroskop, kemudian mendiskusikan hasil pengamatan secara tertulis tentang struktur sel tumbuhan berdasarkan jenis tumbuhan dan organ yang diambil, kemudian fungsi dari sel tersebut bagi tumbuhan. Dan yang terakhir, melaporkan hasil pengamatan secara tertulis menggunakan format laporan sesuai kaidah. Lanjut, Mbak. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan apa yang dijelaskan oleh Anissa? Oke, untuk kesimpulan pada jurnal 1, itu trikoma berfungsi sebagai mekanisme pertahanan dari predator, dari senyawa tanin, minyak esensial lendir, zat resin, dan zat resin. Trikoma pada Nyctaginase ada yang bersifat uniseluler, pluriseluler, dan glandular dengan bagian apikal yang lebar. Sel trikoma berkembang dari sel protodermik yang masih membentuk sel dan apikal dengan bantuan sinar matahari yang membelah menjadi 2, 4, dan selanjutnya. Untuk jurnal 2, yaitu trikoma pada pucuk Ardisia green atau Myrcinaceae merupakan jenis trikoma secretory berbentuk bintang. Bagian dictyoson pada daun kurang berkembang, akan tetapi banyak ditemukan retikulum endoplasma di mana sebagai komponen utama protein. Sisi pelpalate pada bagian apikal berfungsi sebagai penyerap metabolit bakteri dan lendir. Bakteri dalam lendir mengelilingi ujung pucuk. Trikoma pada Ardisia tidak hanya ditemukan pada daun, tetapi juga pada bunga dan pada permukaan adiksial dari kotiledon embrio di dalam biji. Next, Mbak. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu kajian jurnal terhadap pembelajaran inquiry biologi adalah mampu meningkatkan pemahaman siswa dan merangsang siswa untuk dapat menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kajian jurnal ini bisa dijadikan sumber belajar dan bahan ajar pada bahasan materi struktur dan fungsi tumbuhan. Kaitan jurnal dalam pembelajaran siswa di sekolah dapat dikaitkan pada anatomi tumbuhan pada jenjang S1 dan materi struktur dan fungsi sel pada jenjang SMA, di mana siswa mengetahui struktur dan fungsi dari sel. Sedangkan untuk perguruan tinggi, siswa memiliki pemahaman yang sesuai dengan kompetensi abad 21. Setelah pembelajaran siswa memiliki kompetensi abad 21, yaitu dengan 4C tadi, critical thinking, creativity, communication skills, dan kolaboratif mengenai materi anatomi tumbuhan dan struktur fungsi dari sel. Terima kasih. Berikut merupakan hasil presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Anissa dan Mbak Najma yang telah memaparkan hasil kelompok kita. Selanjutnya, untuk anggota kelas, adakah yang ingin bertanya? Saya Mbak izin bertanya. Ya, silakan Mbak Busmina. Tadi pada jenjang SMA itu ada tadi kelompoknya menjelaskan bahwa peserta didik juga diberikan kesempatan untuk praktikum pengamatan tentang trikoma. Nah, bagaimana dengan jenjang S1? Apakah praktikumnya sama
atau apakah perbedaan dalam kegiatan praktikum? Nah, perbedaannya seperti apa? Soalnya pengalaman dulu saya S1 juga praktikumnya mirip dengan yang SMA. Kalau untuk perguruan tinggi, menurut kelompok yang tadi presentasi, bagaimana untuk kegiatan praktikumnya? Untuk bisa membedakan kegiatan praktikum di SMA dan kegiatan praktikum di jenjang perguruan tinggi khususnya S1. Izin Pak, ini langsung dijawab atau dikumpulkan terlebih dahulu? Langsung boleh enggak apa-apa nanti daripada lupa nanti. Oh ya, Mbak Najma bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Agustina? Oh iya, bisa Mbak Rizka. Jadi perbedaannya itu seperti yang saya yakin kebanyakan kita sudah mengalami praktikum ini baik pada SMA maupun perguruan tinggi ya. Nah, sepengalaman saya itu dari praktikum ini perbedaannya yaitu misal pada SMA ya. Pada SMA kita melihat bagaimana sih bentuknya gitu. Tanpa kita ada untuk menganalisis gitu bagaimana ya terdiri dari apa saja gitu. Sedangkan pada perguruan tinggi kita melakukan praktikum itu dengan melihat bagaimana bentuknya, kemudian strukturnya, terus misal jika bisa kelihatan bisa dikategorikan glanduler atau tidak. Seperti itu, Mbak. Terus ya seperti itulah secara Mungkin bisa saya tambahin. Ya, silakan Mbak Rizka. Dari pengalaman saya waktu SMA, jadi pengamatan biologinya itu dilakukan dengan menggunakan preparat kering. Jadi gurunya tersebut memberikan preparat kering yang sudah ada untuk diteliti oleh siswa. Jadi sebatas hanya untuk melihat bagaimana bentuk jaringan sel-nya tersebut dalam mikroskop. Sedangkan untuk jenjang S1, jadi mahasiswa tersebut melakukan praktikum dengan menggunakan preparat basah. Jadinya mahasiswa tersebut yang membawa bahan, mahasiswa yang memotong preparatnya, kemudian mahasiswa tersebut sendiri yang mengambil secara mikroskop, kemudian dianalisis menggunakan inquiry tersebut. Terima kasih. Menambahkan juga untuk kalau pengalaman saya terkait dengan struktur dan fungsi sel ini untuk di SMA itu masih secara umum, jadi kami disediakan tumbuhannya seperti itu, terus nanti secara melintang, terus nanti dilihat di mikroskop dan dilihat untuk secara umumnya saja. Jadi bagian yang trikoma itu bagian mana sudah dikasih tahu juga sama gurunya, tapi kalau di jenjang perguruan tinggi itu sudah disediakan berbagai macam sampel dari berbagai tumbuhan, terus nanti kami mengamati terkait dengan bagian-bagian dari sel tumbuhan tersebut, dan di situ juga ditambahin klasifikasi dari berbagai tumbuhan dan serta deskripsinya itu disebutkan fungsi dan penjelasan dari bagian-bagian yang sudah ditunjuk seperti itu. Gimana Mbak Agustina? Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, pada teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya kembali? Izin bertanya, Mbak. Iya, Mbak Dwi. Nah, terima kasih. Tadi di akhir kesimpulan itu kan untuk S1 itu peserta mahasiswa itu dituntut untuk bisa menguasai kompetensi abad 21 yang 4C. Apakah yang di SMA itu tidak dituntut seperti itu juga? Karena di kesimpulan tidak disebutkan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk melihat trikoma pada dua daun tersebut itu sebenarnya bisa dilihat dari luar kayak trikoma yang ada di daun tomat atau tidak sih Mbak sebenarnya. Jadi nanti
di SMA itu mereka itu bisa melihat dengan jelas gitu loh. Karena kan di SMA mikroskopnya masih mikroskop yang kita tahu gitu loh. Jadi belum bisa dilihat untuk melihat secara jelas bentuk dari trikoma pada daun gitu Mbak. Saya mencari di Google itu belum menemukan trikoma pada daun tersebut itu bisa dilihat tampak dari luar atau tidak gitu loh, atau harus diiris terlebih dahulu karena letaknya mungkin di dalam atau bagaimana gitu loh Mbak. Terima kasih. Ya, anggota kelompok, adakah ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi? Untuk yang 4C terlebih dahulu, Mbak Najma. Baik, saya mencoba menjawab ya. Pada perguruan tinggi ini mahasiswa dituntut untuk memiliki kompetensi ABA 21, yaitu critical thinking, creativity, communication skills, dan kolaboratif. Sepertinya tentunya pada SMA juga gimana ya, lebih tidak dituntut, maksudnya pada perguruan tinggi kan kita sudah dituntut gitu. Mungkin pada pembelajaran SMA kita hanya dibimbing untuk memiliki kompetensi abad 21 itu. Nanti sesuai tingkatannya ya, karena perguruan tinggi itu kita bisa melakukan sendiri, kemudian harus berpikir kritis, kemudian pada memiliki kemampuan komunikasi dan kolaboratif. Sedangkan pada SMA kita masih memiliki kompetensi tersebut. Kemudian pada pada trikoma untuk SMA itu bisa seperti misal kita beri contoh saja untuk untuk SMA itu kita hanya sekedar pengenalan gitu pada bagian-bagian itu. Kita bisa tunjukkan trikoma itu seperti apa pada tampak nyatanya itu. Bisa kita ambil dari tumbuhan sekitar misal ya. Pada tumbuhan yang terlihat daunnya itu seperti berambut, kita bisa tunjukkan itu adalah contoh dari trikoma. Kemudian pada bagian bawah daun durian juga kan terdapat struktur yang berbeda gitu. Gimana ya? Ketika dipegang itu strukturnya berbeda antara lapisan atas dan lapisan bawah. Kita bisa menjadikan itu sebagai contoh dari trikoma. Begitu Mbak Dwi, mungkin ada tambahan dari teman-teman? Tambahan sedikit untuk yang tadi ya, yang terkait dengan pengamatan tumbuhan untuk yang sel trikoma. Itu kalau misalkan di SMA memang terbatas terkait dengan mikroskop, nanti bisa bergantian Mbak. Seperti saya dulu memang berbeda ya dengan sekarang, tapi kan dulu itu kan saya juga pernah mengamati terkait dengan sel gitu, seperti itu. Nah itu bergantian Mbak, jadi untuk penggunaan mikroskopnya apabila terbatas, bergantian nanti sama-sama menggambar seperti itu. Dan nanti apabila memang siswa bingung terkait dengan mana itu sel-sel trikoma, retikulum endoplasma, dan lain-lain, nanti guru bisa menjelaskan dengan tadi Mbak Najma bilang memperkenalkan terlebih dahulu di awal seperti itu. Ya, mungkin untuk pertanyaan kedua dari Mbak Dwi. Maaf. Jadi kalau misalnya dilihat secara langsung, tidak menggunakan mikroskop untuk trikoma tersebut agak susah. Kalau misalnya kita melihat dengan pastinya itu, mungkin hanya kita bisa membandingkan dari permukaan daunnya si tumbuhan tersebut. Kalau ya ada tumbuhan yang berbulu-bulu itu berarti memiliki trikoma. Jadi kalau misalnya untuk apalagi referensi dari tumbuhan yang digunakan pada kedua jurnal tersebut agak susah mencarinya. Terutama untuk yang si Ardisia cuma dijelaskan bahwa merupakan tanaman liar yang berbentuk semak seperti itu. Mungkin Mbak Dewi bagaimana? Jadi tadi kurang jelas sih Mbak. Yang pertama tadi, jadi yang SMA itu
sudah dituntut untuk menguasai kompetensi 4C gitu ya Mbak? Atau gimana tadi? Sudah? Masih dalam bimbingan bahkan sesuai tingkatannya juga. Jadi masih dalam bimbingan untuk memiliki kompetensi ada 21 tersebut. Sedangkan pada perguruan tinggi kita dituntut untuk memiliki kompetensi tersebut. Begitu. Nah, jadi intinya diharapkan siswa SMA itu tetap memiliki 4C dengan dituntut tadi ya Mbak ya, dibimbing tadi Mbak ya. Terus untuk yang S1 berarti untuk pembelajaran SMA yang trikoma tadi mungkin depannya kalau yang saya lihat dari buku-buku SMA itu kan kalau khusus yang materi trikoma itu biasanya langsung disediakan gambar-gambar gitu ya Mbak, karena memang belum bisa di sini siswa sendiri untuk melihat bagaimana sel dari trikoma. Jadi mungkin kedepannya itu kelompok arahannya itu nanti dibuat seperti modul atau seperti apa untuk membantu siswa memahami dari hubungan antara sel dan fungsi dari trikoma ini, Mbak. Ya mungkin bisa modul dari misal kalau lebih mendetail bisa dari kajian jurnal ini, bisa diberikan contoh ini. Misal bentuk-bentuk trikoma itu apa saja, kemudian bisa dimasukkan di situ. Kemudian fungsi-fungsinya, yang misal ada yang glanduler dan non-glanduler itu bagaimana, gitu. Iya Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Pak, ini mau dibuka sesi tanya jawab lagi atau dikembalikan ke Bapak? Silahkan dulu, ayo kawan-kawan. Oh, ya. Ya. Untuk teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya? Saya Mbak Rizka. Ya, Mbak Rizka. Ya. Baik, mungkin saya menyambung dari yang punya Mbak Ati tadi terkait pelaksanaan praktikum. Nah, kelompok Mbak Rizka tadi sedikit menyinggung tentang STEM sama TEM. Ya kan, Mbak? Nah, menurut teman-teman kelompok untuk pelaksanaan atau praktikum di tingkat jenjang S1 apakah dari metode yang digunakan pada jurnal ini dapat diterapkan di jenjang S1 atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin untuk yang TEM-nya itu susah karena menggunakan alat yang mahal. Sedangkan kalau misalnya untuk yang mikroskop cahaya bisa dilakukan, Mbak. Atau kelompok saya ada yang bisa bantu lagi. Ya, tergantung itunya juga sih, mungkin itu Mbak, mungkin pada pada sekolah yang elit mungkin sudah ada TEM ya. Tapi itu memang sulit sih, biasanya pakai mikroskop cahaya saja. Jadi metodenya ini bisa diterapkan pada jenjang SMA. Namun pada menyesuaikan pada alat yang dimiliki. Di SMA nggak ada TEM, Pak. Di perguruan tinggi nggak ada kok. Di Jawa ya satu, di kedokteran yang nggak salah. Di UGM yang besar itu. Yang fakultas biologi nggak punya. Nah itu harganya aja miliar, Pak. Iya, berarti cukup sulit ya, Pak ya, menerapkan itu. Nah, kamu aja pernah lihat belum? Belum, Pak. Melihat virtual, Pak, dari gambar Google. Saya sedikit menambahkan, Mbak. Pengalaman kemarin saya S1 pada saat PPL itu ada beberapa SMA yang memang sudah melakukan praktikum pengamatan trikoma, itu untuk materi kelas 11 itu mereka sudah mencoba untuk menggunakan preparat basah. Jadi gurunya mempraktekkan cara untuk mengiris kemudian menggerus trikomanya, kemudian melakukan pengamatan di bawah mikroskop.
itu ada beberapa SMA. Kalau di Jogja contohnya SMA 6, soalnya kemarin saya PPL-nya di SMA 6. Jadi Masa peserta digerus, Pak? ya, Masa eh, digerus? diiris Pak, diiris. Oh, digerus lumat. Iya Pak, maaf. Iya, diiris tipis. Soalnya kemarin teman saya praktikum ngajarnya itu dia mengajarkan tentang ini mencoba praktikum pengamatan trikoma pada daun durian seperti itu. Itu disayat kalau itu. Atau mungkin kadang kalau saya pernah dikerik gitu caranya, bukan digerus. Ya, iya nggak mungkin digerus, nggak mungkin Pak, rusak no. Oh iya, maksudnya dikerik Kalau Pak. mau diekstraksi itu digerus. Iya begitu. Ya disayat tipis pakai silet atau dikerik. Iya Mbak Kadismawati, bagaimana? Pertanyaannya sudah terjawab? Iya Mbak Rizka, cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, adakah ingin bertanya kembali? Mbak, PPT-nya Mbak, tampilkan Mbak dari awal Mbak. Mbak Fania, tolong lagi tampilan PPT. Nah, Fania. Ini yang kelompok penyaji itu Fania, Rizka. Bukan Pak, Mbak Fania cuma sebagai operator mengganti kelompok kami. Kelompok siapa? Rizka, Anissa? Natsma, Rizka, Anita. Anissa Pak. Anissa. Anissa, Natsma, itu? Rizka. Natsma, Rizka. Oh. Oh, mulai dari awal, Pak. Oh, itu tuh. Software Development secara. Oke. Dari awal, judulnya apa itu judulnya? Oh, struktur fungsi itu. Ya, yang slide 2, slide 2. Slide 2, ya. Ini tulisannya itu terlalu sebagai PPT terlalu besar itu. Terlalu banyak kata-kata itu loh. Jadi bukan pointer. Ini sangat menyulitkan bagi pembaca. Jadi mestinya tulisannya itu singkat tapi besar hurufnya. Jadi diseleksi di dasarnya apa. Jangan seperti kayak gini seperti terlalu kecil itu susah dibaca. Jadi repot. Yang pertama itu sepele tapi kadang-kadang bisa miskonsep. Hati-hati. Yang betul tadi tuh. Halo, nah slide 2. Slide 2 yang pertama itu loh. Untuk level organisasi, kok hilang. Tingkat organisasi kehidupan itu ekosistem masuk di situ tuh. Kok hilang ya tampilannya? Fania, kok hilang tampilannya? Nah, coba diperbesar. Oh, di slideshow coba. Nah itu bisa di sini. Oh. Nah. Sel jaringan organ, sistem organ, organisme bayogi, maksudnya organisme ini. Sistem organ terus individu organisme gimana itu? Nah ini kan pele tapi bisa konsep nih ya. Iya. Jadi dari tingkat itu maaf individu harusnya maaf sama. Sel jaringan organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, terus apa? Atasnya komunitas. Masuk ekosistem. Enggak, no? Ya bioma itu. Itu kalau ekosistem itu sejajar dengan biosfer, itu
kalau sudah beserta lingkungannya. Ya, komunitas beserta lingkungannya atau di lingkungannya itu sudah level ekosistem. Tapi bukan segaris. Komunitas itu kan lepas ya, populasi komunitas itu betul-betul lepas dengan lingkungannya. Jadi hanya struktur kehidupan, organisasi. Ekosistem tidak di situ. Terus bioma itu kalau dengan lingkungannya menjadi biosfer. Itu yang penting itu ya. Terlalu banyak kata-katanya. Oke. Tadi ini ya prolog kok Mbak ya. Ini prolog ya. Kok kamu dari struktur sel yang makro gini terus tiba-tiba alih ke trikomata ya. Trikomata. Untuk yang trikomata itu dijelaskan pada saat di tengah-tengah Bapak. Ini pendahuluannya. Pendahuluannya. Nah, artinya fokus kajian kamu itu apa? Level apa itu? Level sel ya? Sel, Pak. Level sel. Terus menukik ke trikomata. Itu tuh kalau level sel mungkin lebih jelas kalau kamu tuh justru nanti kalau ke yang itu, umpamanya ya. Trikomata itu sebenarnya apa tuh? Trikomata itu? Hanya bagian dari Epidermis. epidermis. Ya kan? Jadi bagian dari jaringan yang mengalami modifikasi. Jadi posisinya ya modifikasi epidermis apa saja? Halo? Selain trikoma apa saja? Ada sel kipas, Pak. Oke. Sel kipas itu bentuk tertentu ya pada monokotil biasanya. Terus apa lagi? Kalau stomata itu derivat bukan? Iya, betul. Nah, derivat. Coba ya. Ada trikomata, ada apa tadi itu? Stomata. Ya. Itu sebenarnya kan derivat epidermis. Bisa saja struktur fungsi kamu bandingkan justru akan lebih tampak. Apa bedanya antara sel epidermis yang umum, normatif, ya umum, kebanyakan, di jaringan yang sama. Ya, bandingkan antara epidermis, kemudian stomata, dan trikom. Ya. Kemudian apa karakter masing-masing? Bisa tidak itu mengiring kita untuk memahami beda fungsi antara sel epidermis umumnya dengan trikom dan dengan stomata? Bisa enggak? Bisa, Pak. Makanya itu sudah jelas dibandingkan antara yang sel epidermis biasa dengan stomata. Itu bedanya itu mana? Sel tetangga dengan sel penutup, coba bentuknya seperti apa, ketebalan dindingnya yang tebal di bagian mana, itu bagian yang menghadap ke mulut atau menghadap yang di belakang. Itu nanti kalau detail sampai pada mikrofibrilnya dilihat, kalau sampai ke struktural lebih detail. Nah, kalau yang makro paling hanya lihat dindingnya. Terus apalagi ya antara stomata bentuk, ketebalan dinding, ya kan? Beda tuh ya. Apalagi itu? Apalagi yang ada enggak kutikulannya di situ? Kutikulannya menutup stomata enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kutikulannya menutup stomata enggak? Nah, terus umpamanya di sel epidermis ada enggak kloroplas? Kalau di sel penutup ada enggak kloroplas? Halo? Untuk semuanya diskusi kelas, tidak hanya yang tampil. Kloroplas di palisade, Pak. Palisade, tapi di epidermis ada enggak? Tidak ada, Pak. Oh, nanti baca lagi ya. Ada sel penutup. Jadi satu-satunya sel epidermis yang punya kloroplas itu hanyalah stomata. Nanti baca lagi.
Satu-satunya Stoma di bawah daun ya, Pak? Berarti? Hah? Berarti Apa? di bawah daun, Pak? Oh, di bawah daun. Sel Ya, penutup. pada stoma itu. Ada stoma, sel penutup itu Mas, sel Sel penutup. penutupnya itu loh. Itu ada kloroplas, itu kekasannya di situ. Jadi sel epidermis yang lain tidak ada, tidak berkloroplas, tapi hanya pada sel penutup. Sel penutup di mata itu satu-satunya sel epidermis yang punya kloroplas. Karena di situ mendukung fungsi fotosintetik dan kaitannya dengan fungsi untuk mengatur osmolalitas, ya, atau jaringan, sehingga dia bisa nanti dengan berbagai mekanisme jawabannya di situ nanti, ya, akan menjadi potensial osmotiknya meningkat atau menurun, dan itu akan menentukan pergerakan air mau keluar atau ke dalam dari sel tetangga masuk ke sel penutup atau sel penutup keluar. Itu sangat tergantung pada regulasi osmolalitas atau potensial osmotik dari sel penutup itu. Salah satu yang sangat berperan yaitu karena osmolalitas itu mengandalkan amilem, ya, amilem ke gula, gula ke amilem, nah, makanya itu menjadi penting. Itu untuk menjadi mekanisme pendukung. Itu struktur fungsi, Mas. Mengapa di epidermis yang lain tidak ada, tapi sel penutupnya ada? Apa peranannya di situ? Nah, maka tadi termasuk apa lapisan kutikulannya ada enggak di sel penutup itu? Atau di luar sel, di luar sel penutup? Soal ketebalan dindingnya aja berbeda. Coba lihat yang stomata itu. Ketebalan dindingnya itu beda antara yang berhadapan menjadi pembentuk mulut itu dengan yang di bagian menjauh dari atau di bagian belakangnya, punggungnya ya. Nah itu struktur fungsi, Mas. Jadi struktur fungsi itu generik ya, itu jelas kalau sudah diperbandingkan. Nah sekarang bedanya antara yang epidermis biasa dengan sel sel trichomata. Coba, kecuali bentuk apa? Nah, tadi banyak lengan ya. Tadi banyak lengan, tadi banyak sel atau satu sel, Mbak? Yang adisia satu sel, Pak. Sedangkan yang itu banyak. Nah itu terus cirinya apa coba? Ciri khas bedanya antara epidermis dengan yang trichom. Untuk memprediksi fungsinya berbeda itu apa? Kalau sudah terjadi modifikasi, apa bedanya? Jadi ultrastruktur sel itu beda sekali karena tuntutan fungsi, Mbak ya. Jadi umpamanya gini lah, dibandingkan dengan pada hewan. Ya. Misalkan antara sel telur, ovum dengan sel sperma, beda enggak, Mbak? Ultrastrukturnya. Bentuknya berbeda, Beda, Pak. kemudian ultrastrukturnya. Jadi misalkan berapa mitokondrianya, berapa jadi kerapatan jumlah dan bentuk organela-organela di situ. Ya, Golgi bodinya gimana, RE-nya gimana, mitokondrianya gimana. Antara sel sperma dengan telur, antara sperma dengan sel biasa. Beda enggak? Ya beda. Maka termasuk itu coba yang dilihat. Untuk sel kelenjar, yang glanduler, trichomata yang glanduler ya. Coba nanti bandingkan, Pak. Bandingkan untuk melihat struktur fungsi ya. Ini PR untuk yang tampil itu. Bedakan struktur trichomata glanduler dengan yang aglanduler. Bedanya di mana? Kalau itu sampai struktur fungsi, sampai pada organela, apa yang berbeda? Coba dilacak itu. Di mana perbedaannya? Maka yang satu bersifat glanduler, yang lain tidak. Bentuknya beda enggak? Perangkat organelanya beda enggak? Dari segi bentuknya beda, Pak. Makanya itu justru digali. Jadi struktur fungsi itu akan nampak kalau itu Anda perbandingkan. Ya, enggak usah di situ aja lah. Jadi misalnya ya, antara sel-sel epidermis
antara sel epidermis umumnya dengan stomata. Ya, sel epidermis umumnya dengan trikomata. Ini sampai ada struktur dinding, sampai bentuk, sampai organelanya dilihat. Nah, yang tadi yang kamu kemukakan itu kebetulan kan dari jurnal yang lebih mengumpulkan soal perkembangan dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana kita melihat struktur fungsi kan enggak masih suruh samar-samar. Tadi lebih melihat, nah tadi paling tidak dari tadi itu kamu bisa menemukan ultrastruktur selnya seperti apa, komponennya. Oh ada apa ABCD-nya, ada mitokondria, ada ini, ada ini, ada ini. Tadi sudah ada. Nah, coba itu digali antara yang glanduler dengan aglanduler. Bedanya di mana? Nah. Kemudian supaya kelompok ini akan sangat baik kalau menggunakan banyak sumber, tapi banyak sumber itu jangan ditampilkan fraksi-fraksi, Mbak. Itu sebagai sumber saja. Kalau kamu nulis secara ilmiah itu sumber-sumber, daftar pustakamu. Tapi coba itu digunakan untuk apa yang sedang kamu digunakan, bukan untuk menampilkan satu persatu tanpa tujuan. Itu diambil dalam konteks kamu saya menjelaskan perbedaan yang glanduler aglanduler. Coba gali dari berbagai jurnal. Ternyata kamu menemukan, makanya dari beberapa jurnal yang ditemukan itu, oh bedanya di sini antara glanduler dan aglanduler. Pada kasus untuk tembakau begini, pada kasus ini begini. Jadi boleh dengan kasus-kasus berbagai sumber. Nah, glanduler aglanduler pada tembakau, glanduler aglanduler pada memordika, glanduler aglanduler pada apa lagi? Silakan. Nanti ketemu enggak polanya? Yang glanduler itu karakternya di mana dari berbagai apa jenis tumbuhan yang kamu temukan? Yang aglanduler seperti apa? Nah, apakah pembeda itu menjadi karakter? Ya? Untuk yang glanduler, oh ternyata Golgi body dan RE-nya sangat intensif, umpamanya itu. Oh apa itu ya? Di situ bedanya. Mitokondrianya sangat lebih intensif, lebih banyak ketimbang yang non glanduler. Kan gitu maunya itu loh. Jadi kita itu seperti kalau penelitian expose faktor dulu, Mbak. Jadi ini satu kejadian seperti ini. Nah, mengapa ya bisa beda fungsi? Coba ditarik ke belakang, melihat, dibaca betul, melihat strukturnya. Jadi tarik ke belakang. Itu hanya untuk pijakan. Sampai menemukan perbedaan karakter antara yang glanduler, aglanduler. Gimana? Nah, kalau itu berbeda, perbedaan itu yang bisa diprediksi menjadi faktor. Ya, menjadi faktor penentu. Oh, ternyata trikomata glanduler itu didirikan oleh misalkan masifnya sel-sel organela RE, Golgi bodies dan mitokondria, umpamanya gitu. Nah, nanti dicari di mana letaknya. Nah, termasuk tadi antara epidermis biasa dengan stomata. Soal bentuk iya, ya, soal bentuk iya. Soal organela yang penyusunnya gimana? Mesti berbeda. Salah satunya sel penutup ada kloroplas. Gitu ya? Iya, Pak. Kalau nggak gitu nggak bisa kelihatan, Pak. Karena ini adalah kajian generik, fungsi generik, struktur fungsi. Itu kalau sudah diperbandingkan baru tampak. Nah, sekarang buahnya palisade dengan spon. Nah, kira-kira di mana ya intensif untuk mengapa di spon banyak rongga-rongga? Rasanya itu lebih banyak ruang-ruang antar sel lebih lebar, lebih besar, bahkan ada rongga stomata. Tapi di palisade sangat rapat. Kenapa? Sangat rapat dan kloroplasnya jauh lebih intensif, lebih banyak. Jadi konsentrasi sama-sama punya kloroplas, tetapi yang di palisade jauh lebih banyak rata-rata jumlahnya ketimbang yang di mesofil. Dan bentuknya rapat. Sedangkan yang di
di mesofil, yang di jaringan bunga karang itu longgar, kloroplasnya lebih sedikit. Nah, ada apanya ini? Mengapa demikian? Kemudian rupanya tadi lilin, lapisan waxnya, kutikulanya lebih tebal mana antara yang di atas dan yang di bawah? Saya nggak cari informasi. Lebih tebal manakah lapisan kutikula, yang di atas dan yang di bawah? Yang adaksial dan abaksial, beda enggak? Ya itu udah cukup itu. Ya. Nah, kajian struktur fungsi itu sangat generik seperti itu. Ya. Belum berbicara soal bagaimana respon menurut lingkungannya. Kalau nanti merespon dengan variabel lingkungan, nanti organisme dan lingkungan temanya. Bahwa organisme itu selalu melakukan adaptasi ya, menurut dinamika perubahan lingkungan. Itu nanti dikaji dalam topik organisme dan lingkungan. Nah, struktur fungsi itu generik sekali, Pak, generik. Jadi itu, antara palisade dengan spons, jaringan bunga karang, bedanya di mana? Antara xilem dengan floem, bedanya di mana? Ya? Oh, gampang-gampang gitu aja bisa kok. Itu kalau level yang mikroskopis ya. Kalau level yang makroskopis antara organ ya bagaimana struktur daun secara umum kebanyakan dan struktur daun yang misalkan antara yang kebanyakan dengan yang spesifik. Silakan saja. Oke ya, itu soal materi ya, soal materi. Jadi melihatnya gitu aja Pak, simpel saja, jangan diperumit ya. Diperumit malah repot, susah. Nah, oke, nanti yang terlalu luas tadi itu karena perkembangan dari trikoma tadi. Ya, lebih pada perkembangan, tidak melihat pada struktur fungsi. Tapi tadi terbantu dengan adanya tadi itu hasil-hasil dari TEM. Hasil TEM tadi yang bisa membantu itu ya. Membantu macam-macam organela yang terbentuk di situ. Tapi itu tadi dibandingkan antara yang normatif yang umum, yang epidermis dan yang varia dengan derivat. Cepat dibandingkan. Oke ya. Ini contoh kecil, nguplek di bagian daun. Anda bisa lihat itu di akar, bisa dilihat itu di batang, silakan aja. Ya. Tapi kajian struktur fungsi itu akan tampak setelah ada pembandingan. Ya, di situ saja. Konsep itu akan menjadi lebih tampak kalau nanti ada pembandingan. Konsep bagi siswa itu tidak tampak nanti. Kalau tanpa seperti itu, untuk melihat struktur fungsi. Struktur fungsi misalkan bagaimana telapak tangan manusia dengan orangutan atau gorila. Untuk hewan-hewan arboreal. Apa beda ya strukturnya? Mengapa dia bisa bergelayut di pepohonan berlama-lama? Kalau kita mungkin merucut itu, ya kan? Loncat itu langsung merucut, jatuh kita. Tapi mereka santai sekali coba bergelayut di batang. Apakah struktur tangannya itu memang betul-betul mendukung untuk itu? Nah, itu akan jelas kalau kita mengajak belajar mengenai struktur falang dari hewan arboreal dibandingkan dengan non-arboreal, manusia contohnya. Baru akan melihat struktur fungsi itu menjadi jelas. Konsep dikotil itu akan lebih jelas kalau disandingkan dengan yang non-dikotil. Nah, umpamanya dikotil dengan monokotil. Itu baru jelas, oh itu toh dikotil, oh itu monokotil. Jadi konsep baik itu jelas kalau ada yang buruk. Kalau tidak ada yang buruk, tidak tahu apa baik itu yang mana. Karena di counter. Ya. Eksperimen itu tahu efeknya secara kritikal, itu tahu kalau ada yang diperlakukan dan ada yang kontrol. Mesti begitu dong. Oke. Nah, sekarang saya bergeser ke aspek kajiannya. Ini belum melakukan kajian, baru berteori kelompok ini tadi. Nah, coba nyatakan itu.
Tadi dinyata. Coba anunya kembali ke materi presentasi yang bagian apa tadi itu kajian Banajat. Sebenarnya kami sudah mulai melangkah ke sana, tapi isinya belum dinyatakan. Bahannya lagi tak? Terus kajian yang nah, materi struktur fungsi ada di kelas 11, Pak. Kelas 11 semester ganjil. Kok ini standar kompetensi 1 gimana maksudnya itu? Bahasanya bahasa kurikulum, Pak. KI, KD, KD berapa? KI ya, KI 4 atau KI 3, KD 3 atau KD apa satunya itu? KD berapa gitu ya. Nah, bahasanya itu KD, Mbak. KD 4 itu yang keterampilan. KD 3 itu yang konten. Yang konsep. Halo, mana? Mbak Najma, ada nggak di ruangan masih? Halo. Mana Ya, yang ini pakai bahasa yang lazim saja, Mbak. Karena di SMA itu pakai kurikulum 13 so. Misalkan KI saya apa? SKKD. KD-nya, KD 3 apa, KD 4-nya apa, gitu loh, Pak. Jangan diubah. Kan itu kaitannya dengan topik nanti. Coba terus. Ini memahami struktur fungsi sebagai unit terkecil. Ini apa maksudnya standar kompetensi diambil dari mana kata-kata ini? dari RPP itu, Pak. RPP. Jangan RPP. Dari Kurikulum. RPP-nya siapa, Mbak? Nah, kamu dari kurikulum. Dari kurikulum itu ambilnya. Sehingga angkanya sesuai dengan yang ada di kurikulum. KD 3, apa ya KD 3 itu ya? Nah ini kan di sana ada kaitannya dengan standar kompetensi yang dituntut. Halo, punya enggak kurikulum kamu? Waduh, kurikulummu mana, Mbak? Dibaca itu, dibaca. Tuh, PPM, sebentar ya. Saya kalau pada ya, PPM. Kurikulum. PKBM. IPA. Ya. Oke, Mbak, nanti di kurikulum, Mbak ya, bacanya ya. Iya, baik, Pak. Bentar. Coba kalau ini dicari ya, Pak, sebentar. Saya tak coba ya. Wah, tapi tidak bisa double ya. Saya enggak double ya. Mungkin Mbak Fania dulu keluarin, Pak. Enggak. Kalau kamu presentasi, terus saya tutup, bisa enggak? Coba ya, dicoba dulu. Saya juga menampilkan kurikulum itu. Oh, kok mau enggak apa-apa semuanya, perlu nyoba kok. Kalau bisa ditumpuk kan. Tampak enggak? Nampak, Pak. Nampak. Kelas 11 SMA ya. Ini loh, bahasanya loh, Pak. Oh, ini KI kamu itu. KI 1, KI 2, KI 13, KI 1. Pak, maaf, Pak. Jadinya, Pak, PPT Mbak Fania yang nampak. Sudah? Terus kamu bagian apa ya? Itu bagian memahami tentang komponen. Apa ya? Sel hidup, struktur fungsi, proses. Oh, ini 31 ini ya. Gitu? Jadi 31. Memahami tentang komponen kimiawi penyusun sel, ciri hidup pada sel yang ditunjukkan oleh struktur, fungsi dan proses yang berlangsung di dalam sel sebagai unit terkait kehidupan.
Yang kedua ini menganalisis berbagai proses pada sel yang meliputi mekanisme transport, membran, ini yang prosesnya. Yang 32, ini loh, 31, 32 ada itu. Yang satu tingkatnya memahami, yang satu menganalisis. Masih terkait dengan struktur fungsi itu. Ya. Tapi kaitannya dengan transport, difusi, osmosis, transport aktif, endositosis. Nah tadi kamu yang, halo Mbak, kamu tadi punya trikomata tadi kan ada apa, cara pengeluarannya apa? Kok gula bisa keluar ya? Gula berisi fruktosan itu, manis banget. Nah, madu itu kan fruktosan toh, lebih gula dan fruktosa ya, glukosa dan fruktosa. Atau sukros mungkin, sukros kalau pada tanaman. Nah, sukros itu kan glukosa dan fruktosa. Kok bisa keluar dari sel Pak ya? Dari tadi itu loh, apa tadi, sel kelenjar. Jadi trikomata yang glanduler, nektaria, itu kan menghasilkan madu toh, mengeluarkan. Sehingga cairannya di situ bisa, kalau dicecep-cecep itu bisa manis. Ya. Kalau masa kecil itu sering, anak-anak itu mainan bunga itu cecep-cecep manis. Gitu. Ini berarti kan ada peristiwa proses pengeluaran secara, apa itu? Itu hanya gula loh. Tumbuhan itu juga bisa menghasilkan, mengeluarkan asam amino, ya, asam-asam, ya, asam-asam organik. Di dalam akar itu mengeluarkan. Di akar, di tanah itu tanaman mengeluarkan yang mana eksudat. Eksudat itu isinya antara lain itu asam amino, asam-asam organik. Nah, itu ada di situ. Nah, bagaimana pengeluarannya itu? Endositosis, eksositosis, atau yang lain? Atau transport aktif? Nah, kalau sifatnya apa? Sukrosa bisa. Ya, karena ada sukrose transporter bisa. Tapi kalau yang lain itu gimana? Oke ya, ini jadi kelompok yang penyaji, itu satu memang levelnya C2, memahami, yang satunya menganalisis. Ya, menganalisis. Yang K4 menyajikan model carta gambar yang merepresentasikan pemahaman tentang struktur fungsi sel. Oh ini hanya dituntut ini. Tapi kalau bisa tidak membuat model, menyusun laporan dan bentuk gambar dengan mengamati, oh bagus. Ini hanya menyajikan model carta gambar. Nah ini model apa, gambar itu gambar gimana? Gambar hasil pengamatan atau gambar yang aja dari media-media, kan bisa itu. Oke, kembali ke Pak, kembali ke presentasimu Pak. Ini mengeluarkannya gimana nih? Mengeluarkannya. Coba tumpang itu Pak. Nah, oke, tapi bisa ditumpang. Bisa ditumpangi. Oke. Jadi ya, kembalikan ke standarnya Mbak ya. Ini KI 1, jangan 1 itu. Ini bahasa-bahasa kurikulum kok. Terus, berikutnya. Slide berikutnya. Halo, nah, kompetensi dasarnya diturun. Tadi bilang apa tadi? Kompetensi dasarnya tadi apa? K3, tadi apa? K3, 3.1 Pak. 1, K3.2, ditulis. Ditulis di situ. Mendeskripsikan komponen itu, mendeskripsikan. Ini dari mana nih? 1, 2, 3 ini? Dari guru? Itu dari itunya Pak, dari babnya. Maksudnya ini 3.1.1 gitu Pak. Oh, iya. 3.1.2 Apa bahasanya? Oke. Apa bahasanya mendeskripsikan ya? Bahasanya? 31. Memahami, oke. Memahami di sini bahasakan mendeskripsikan. Oh, berarti sudah indikator tadi ya Mbak ya? Dan indikator. Yang dua itu menganalisis berbagai proses ya. Menganalisis berbagai proses. Yang 3.2. KD31, KD32, KD4. Nah, KD4 yang
membuat model atau menggambar. Oke. Bapak maaf, kalau 3.2 itu maksudnya bab 2-nya, Pak. Kamu yang bab berapa ini? Masuk kemana? Masuk bab 1, Pak. Kok bab Jadi 1? 3.1, 3.1, gitu, Pak. Oh, tapi tidak kajian tumbuhan itu memang luas. Bisa aja itu, tapi masih satu lingkup itu loh, kajiannya tumbuhan itu. Jadi tidak hanya bicara soal struktur, tidak cukup, mesti dengan bioproses. Buku itu sudah itu masih kajian di bagian struktur fungsi jaringan tumbuhan, Pak. Gitu. Membandingkan mekanisme transport. Nah, itu sampai sini. Jadi ya, ini kan bioprosesnya, Pak. Membandingkan mekanisme transport pada membran. Ya, ini loh. Ini mestinya tuh 332 ya, Mbak ya. Ini loh, yang 13 itu. 13 punyamu itu. Membandingkan mekanisme transport. Coba lihat, sebentar. Tampak ada ini? Tampak enggak? Belum. Oh, saya kira bisa ditumpangi. Enggak bisa ditumpangi dah. Karena enggak bisa ditumpang itu mungkin. Oh. Ya, coba. mestinya menyesuaikan dengan yang di kurikulum saja atau angkanya. Kali itu 32 ya. 13 itu tadi. Ya, coba ya. Tak bacakan aja yang 3.2 proses pada sel yang meliputi mekanisme transport pada membran, difusi, osmosis dan sebagainya. Ini 32. Oke, saya kembali ke layarmu. Yang di sini adalah 13. Itu jadi bahasanya itu jadi gitu loh. Jadi pakem aja menurut babnya, menurut kurikulumnya. Nah, simbol-simbolnya itu loh. Berarti orang itu mudah mengikuti, oh ini dari KD3 2, KD3 1. KI, SK, KD itu sesuai dengan kurikulum saja. Iya, Pak ya. Nah, sekarang kamu udah betul ya. Jadi untuk analisis bahan dasar itu kalau bentuknya desain, hasilnya adalah desain RPP, maka itu sistemik. Kamu mulai dari yang namanya analisis instruksional itu mulai dari analisis kurikulum, analisis subjek belajar. Siapa ini? Untuk siapa? Oh, kelas 10. Seperti apa karakter kelas 10? Bagaimana karakter sosio-emosionalnya dan sebagainya itu. Ini dan analisis materi. Nah, kamu belum melakukan analisis materi. Coba konsep subkonsep yang kamu rasa anggap penting gimana ini? Ya, kamu harus mengidentifikasi konsep subkonsep. Nah, kemudian nanti setelah diidentifikasi, coba kita kalau pakai bahasanya Bloom dan Cradwell itu ada ada factual knowledge, procedural knowledge, conceptual knowledge, dan metacognition. Ada 4 kategori. Coba diidentifikasi mana yang menjadi main konsepnya, konsep subkonsep untuk yang factual conceptual knowledge. Mana yang factual knowledge-nya, factualnya mana? Kemudian mana yang prosedural? Kamu tadi prosedural sudah ada, banyak dari tadi itu dari apa? Dari jurnal kan ada. Tapi harus kamu pilih, Mbak. Kamu pilih yang mana kalau ini mau didesain ke SMA, apa mengamati dengan SEM, dengan TEM, kan enggak toh? Enggak, itu enggak usah. Paling yang sederhana, kamu tadi soal ngerik tadi. Gitu. Jadi kalau untuk SMA diseleksi, enggak usah. Mungkin belum saja dikenalkan dengan SEM dan TEM karena memang alatnya juga enggak ada, enggak tahu seperti apa. Jadi diseleksi namanya. Yang memungkinkan untuk ada tadi itu, Mbak. Ada conceptual knowledge, ada procedural knowledge, ada yang metacognition. Ada 4 kategori. Nah, ini yang mana itu
Nah, biasanya di RPP guru-guru dicantumkan nanti. Yang faktualnya ini, yang proseduralnya tentang ini, prosedur tentang ini, prosedur tentang ini, apa ringkasannya teruskan. Tadi kan ada tuh Pak, veksasi tadi ada. Paling itu yang masih mungkin. Plus itu di situ dimengerti sebagai Pak, mengolah materi, mengidentifikasi, mengkategorisasi, strukturisasi pola hubungan, menghasilkan peta konsep, itu bagian dari konten knowledge. Konten knowledge itu bukan isi materi saja, pengertiannya itu olahan, ya, mengolah materi untuk menjadi sajian pembelajaran. Maka identifikasi konsep-konsep. Ya. Yang tadi itu konsep knowledge ya. Kemudian identifikasi yang pengetahuan faktual. Pengetahuan faktualnya apa? Diidentifikasi. Identifikasi pengetahuan prosedural yang cocok untuk SMA. Udah usah bicara STEM dan STEM di SMA belum saatnya. Ya, hanya kalau mau ditunjukkan tidak apa-apa, hanya pamer misalnya. Ini loh hasil kalau pengamatan dengan SEM, kelihatan struktur luar dari tadi itu. Kamu menunjukkan apa ya tadi ya? Struktur luar dari pucuk merisem atau apa tadi ya? Pucuk. Atau permukaan daun. Nah itu paling hanya ditunjukkan gitu. Nah ini dilengkapi, konten knowledge itu tidak sendiri kayak gitu. Konten knowledge itu hasil dari kajian materi. Mana itu? Nah ini kan belum diisikan sama sekali. Nah ini konsep pembelajaran ini ya, prosedural, siswa melakukan, nah ini pokoknya kamu nyatakan saja prosedural tadi apa? Pengamatan trikomata dengan mikroskop cahaya. Langkahnya apa tadi? Langkahnya. Ini tentang itu. Ya. Prosedur tentang apa lagi yang masih bisa dijangkau untuk kalau itu untuk SMA. Kalau berbasis pada jurnal tadi. Oke. Kemudian yang penting, apa nih ya? Kok beda ya? Oke. Tadi Mbak, untuk inquiry itu kan banyak gini loh Mbak. Kita tidak usah memaksakan, satu pembelajaran itu memang harus pada level inquiry, ya, tidak harus memaksakan, karena itu ada prinsipnya di situ itu. Prinsip pembelajaran paling bagus memang pendekatan inquiry. Inquiry itu kan memecahkan masalah, Pak. Jadi berangkat dari masalah, menggali data-data, ya, dengan berinteraksi dengan objek, mengolah data, menemukan solusi, jawaban. Itu inquiry. Ya. Nah, inquiry yang berbasis data sekunder seperti kamu tadi, ini inquiry apa namanya ya itu ya jadinya. Karena bisa aja setting dengan pertanyaan, kemudian datanya berupa data. Nah, memang itu tidak inquiry yang betulan, jadi apa namanya ya? Orang mengatakan apa ini belum ada namanya ini. Ya, karena inquiry betulan itu inquiry yang mendasarkan hasil-hasil data primer. Ya, berinteraksi dengan objek, mengamati, mengukur, membuat percobaan, itu yang betul-betul inquiry. Tapi dalam skala pembelajaran, inquiry itu kan kemudian direkayasa oleh para guru menurut tingkatan pencapaiannya. Maka ada yang namanya pendekatan inquiry, ya, dalam pengertian free inquiry, ya, free inquiry betul-betul itu ya. Ada yang sifatnya guided inquiry, ini diturunkan lagi grade-nya. Guided itu terbimbing, tapi siswa masih punya ruang untuk berinisiatif. Yang lebih terstruktur lagi namanya structured inquiry. Itu kalau bahasa yang lama namanya guided discovery. Guided discovery itu sepadan dengan, ini soalnya pendapat yang orang yang berbeda ya. Jadi guided discovery sama dengan structured inquiry. Free discovery sama dengan inquiry. Itu hanya pembahasan, silakan aja.
Seperti itu. Konsep-konsepnya apa, prosedurnya apa, diidentifikasi di situ. Jangan lupa, Pak. Jangan lupa, dalam content knowledge, kamu hasilkan yang namanya peta konsep, Pak. Usahakan kamu membuat peta konsep. Kelompok, setiap kelompok, ya, dalam kajian-kajian ini, usahakan sampai membuat peta konsep. Ya. Nah, bentuknya sekali lagi, mau bentuknya itu RPP, itu totalitas. Jadi kembali lagi ke kajian instruksional. Ini waktunya sudah habis ya. Itu mulai dari kajian kurikulum, analisis subjek, analisis materi, analisis model, metode pendekatan, analisis media, metode yang cocok, analisis cara dan sistem evaluasi, analisis manajemen kelas, kegiatan apa yang mau individual atau mau kelompok. Nah ini totalitas nanti dituangkan. Nah kalau suplemen buatnya umpamanya modul mini, suplemen, atau mau bentuk RPP, silakan ya diolah. Mungkin monggo Pak Prof. Diki kalau ada tambahan, monggo. Itu aja. Jadi memang tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Yetno. Memang kita mengambil, kalau tadi jurnal yang diacu memang cukup luas itu karena itu melihat perkembangan dari trikoma itu tadi. Sehingga kalau tadi untuk melihat istilahnya ya struktur fungsi memang harus ada semacam dikomparasikan atau dibandingkan. Sebenarnya tidak terlalu luas sebenarnya, tapi ya mungkin acuannya kalau dari jurnal yang dipakai itu luas, tapi harus bisa diseleksi supaya nanti tidak terlalu luas sekali. Sehingga esensinya dari struktur fungsi mengenai sel atau khususnya mengenai trikoma nanti bisa. Terus tadi yang mengenai pembelajaran atau mungkin istilahnya dalam konteksnya pembelajaran tadi disampaikan Pak Yetno, memang ya sekedar tidak hanya menyampaikan materi yang ada pada jurnal, tapi melalui beberapa tahapan, ya ada seleksi, ada misalnya levelnya untuk SMA seperti apa. Kan tidak mungkin SMA tadi menggunakan alat-alat untuk pengamatan dengan yang seperti pada jurnal, seperti PEM tadi, atau mungkin mikroskop elektron atau apa, kan tidak mungkin. Ya SMA kadang-kadang ya hanya mungkin SMA mikroskop cahaya aja, kadang-kadang yang masih kalau kecuali kalau SMA yang bagus, yang kaya, atau yang mungkin swasta mungkin bisa. Jadi itu mungkin untuk bahan nanti berikutnya mungkin bisa dicermati lagi untuk bagaimana untuk namanya istilahnya menseleksi dari konten yang ada untuk supaya nanti bisa disesuaikan dengan level yang mau dipakai. Terima kasih, itu aja Pak. Iya. Mungkin sebagai akhir itu tadi yang di perguruan tinggi itu melihatnya dari Pak, tujuan yang makro nasional itu tampak di itu KKNI Pak. Nanti di rumusan Permendikti Pak ya, KKNI 6 untuk S1. Ya, KKNI 6. Kemudian nanti turun dari SKL turun menjadi CPMK, CPMK turun menjadi sub CPMK. Jadi modelnya bukan penyataan kompetensinya tidak seperti SMA, ya kan? Ada standar kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, ini bahasanya berbeda. Tapi sebenarnya intinya untuk merumus itu tadi pernyataan rumusan tujuan, target kompetensi yang ingin dicapai. Saya kira itu saja. Silakan, selamat untuk merevisi, ya. Nanti harus sampai sana. Ya, semua kelompok sampai sana ya. Jadi nyatakan saja, jangan hanya berhenti di kulitnya. Tapi namanya menganalisis konten untuk pembelajaran itu nyatakan sampai pada isinya. Jangan berhenti gagasan, hanya ruang lingkup yang akan saya bicarakan. Tapi amanah hasilnya. Saya kira itu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Oh iya Pak. Ya, terima kasih Pak Yetno dan Pak. Iya. Telah membantu menganalisis kajian jurnal kami. Ya, nanti dicermati lagi, nanti bisa nanti. Ya. Mohon pamit ya, pamit. Terima kasih Pak Yetno, Pak Prof. Baik Pak, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Yetno. Pak Yetno.